Yang terbaru juga ada laporan toksikologi menunjukkan bahwa tubuh Dakera ini memiliki jejak diltiazem, lur. Diltiazem ini apa? Jadi diltiazem ini adalah obat resep untuk hipertensi. Jadi dari NBI itu tidak mengatakan bahwa Christine Dakera ini mengambil atau mengonsumsi diltiazem itu pada malam tahun baru tersebut, Lur. Jadi dari NBI mengatakan bahwa Christine Dakera ini telah mengonsumsi diltiazem yang ditemukan di hati, kemudian ada di perut juga, itu untuk membantu kondisinya. Yang pada waktu itu mungkin Christine Dakera emang sudah sadar bahwa dia menderita penyakit seperti itu yang akan menyebabkan aortanya bermasalah. Nah, kemungkinan karena dari Christine Dakera ini sudah mengantisipasi, dia juga sudah tahu bahwa dia ini sewaktu-waktu akan hipertensi juga. Jadi pada tubuhnya ini kan ditemukan diltiazem, itu resepnya dari hipertensi. Kemungkinan yang menyebabkan aortanya bisa pecah ini, Lur, karena obat-obatan terlarang tersebut. Walaupun hipertensinya sudah dicegah, tetapi kan kemasukan obat-obatan terlarang yang disinyalir dimasukkan oleh teman-temannya pada waktu malam tahun baru. Oke, kita akan melanjutkan penjelasannya mengenai kabar terbarunya. Kan dulu sekali pada waktu pemberitaan pertama itu Christine Dakera meninggal karena diduga telah diperkosa oleh para teman-temannya pada waktu malam tahun baru tersebut. Nah, sementara ini NBI itu mengatakan bahwa belum bisa membuktikan bahwa tuduhan pemerkosaan itu benar, Lur. Karena pada waktu dilakukan tes itu tidak ditemukan lecet di labianya atau organ intimnya lah. Nah, setara dengan bukti yang diajukan oleh PNP pada waktu itu. Jadi PNP juga mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan karena organ intimnya tidak ada lecet ataupun luka pada waktu itu. Nah, untuk luka dan lebam-lebam sendiri saya belum menemukan informasi yang spesifik mengenai hal tersebut. Jadi tidak saya laporkan di sini karena masih menunggu laporan yang lebih detail dan lebih jelas. Karena saya agak takut juga misalkan melaporkan hal-hal yang belum jelas asal mulanya. Oke, kita akan menyimpulkan dari kesekian kalinya yang sudah saya beritakan ini. Jadi kasusnya ini masih terus berlanjut. Kemarin kan sempat dihentikan. Memang saya sudah menebak-nebak juga kemarin, mungkin dari kejaksaan ataupun pihak terkait itu memang sengaja untuk memberikan spare waktu ataupun perpanjangan waktu agar ketika mereka melaporkan itu sudah sesuai dan sudah clear, Lur. Jadi kemungkinan dari pihak terkait juga akan terus mengusut kasus ini. Semoga kasusnya cepat berakhir dan cepat ditemukan seperti apa clearnya nantinya, karena ini juga sudah mulai menemukan titik terang kan. Dakwaan juga sudah ditujukan, walaupun ini kan dakwaannya dari NBI, mungkin dari kejaksaan dan lain sebagainya, prosesnya mungkin masih panjang. Jadi kesimpulannya untuk kali ini adalah yang pertama, Rosales dan Galido itu didakwa dengan pelanggaran bagian 3K dari Undang-Undang Obat Berbahaya Komprehensif karena diduga memberikan obat-obatan pada waktu pesta tersebut. Nah, pelanggaran lain ada dari bagian 3A Undang-Undang Obat Berbahaya diajukan terhadap Rosales karena memperkenalkan obat-obatan tersebut. Nah, NBI juga menambahkan ada ketidakkonsistensian yang mencolok antara hasil otopsi mereka dan temuan dengan PNP. Awalnya dari Kepolisian Nasional Filipina atau PNP ini mengatakan bahwa kandung kemih Dakera ini kosong dan mereka menemukan lecet di area pribadinya. Nyatanya kan tidak ada hal tersebut. Nah, dari NBI ini mengatakan bahwa memperoleh 130 ml urin dari Dakera dan seperti yang dikatakan tadi tidak menemukan lecet di area pribadi dari Christine Dakera. Nah, NBI juga mengatakan bahwa saksi yang menginap di kamar 2207 atau di kamar lainnya yang sama dengan tempat hotelnya dari Christine Dakera ini menginap, bersaksi bahwa Christine Dakera ini datang ke kamar tamu tersebut karena teman-teman dari Christine Dakera ini disinyalir mabuk dan sedang melakukan pesta ya yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Oke, jadi untuk memperkuat juga dari agen divisi investigasi kematian NBI Zuleika Marie Gonzales Digamo itu dalam jumpa pers mengatakan bahwa kami dapat menguatkan keberadaan obat-obatan terlarang tersebut melalui pernyataan para saksi kami. Itu penguatan
pendapat yang dilakukan oleh NBI. Jadi Cornelis Digamond juga mengatakan bahwa penghuni kamar 2207 bersaksi bahwa beberapa penghuni kamar 2209, yaitu para teman-teman Dakera ini menginap, itu menawarkan dan mereka ini menggunakan narkoba pada waktu itu, Lur. Yang terakhir, tuntutan ditujukan dakwaan kepada pemalsuan dokumen publik terhadap petugas hukum Mediko Distrik Polisi Selatan Mayor Michael Sarmiento yang melakukan otopsi Dakera pertama kali, dulu sekali ya Lur ya, mungkin Januari. Nah, polisi Sarmiento ini melakukan laporan otopsi awal menghadapi pemalsuan dokumen resmi oleh pejabat publik karena diduga telah menyatakan temuan yang tidak benar dalam laporan otopsi tersebut. Ini berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP. Nah, itu rangkumannya ya Lur. Oke. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Silakan bagi kalian yang masih penasaran ataupun bagi kalian yang mempunyai informasi yang lebih valid mengenai kasus ini, silakan bisa berkomentar dengan bijak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke? Terima kasih.